Kita akan belajar begini hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saya beri contoh begini. Kalau di suatu keramaian, lalu kita lihat ada kelompok-kelompok orang ya, di sini, di situ, di sana kelompok. Jumlahnya kita nggak usah mikir, mungkin lebih dari 5 tiap kelompok atau lebih dari 10 tergantung. Lalu kita itu bisa langsung menyebut, oh yang di sini nih Islam, yang di situ itu Buddha, yang di sana itu pasti Hindu. Padahal mereka tidak melakukan ritual ibadah, ya mereka tidak melakukan itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini Muslim, ini Buddha, itu Hindu? Dari mana? Padahal mereka nggak buat ibadah. Dari apanya? Cepat yang keras jawabnya. Pakaiannya, bajunya. Nah ternyata semua agama di dunia ini mereka punya aturan untuk menggunakan, mengenakan, memakai tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu. Itu aturan dalam semua agama. Nah sekarang, apa tanda-tanda, apa yang membuktikan, apa yang membuat orang lain tahu bahwa kita ini murid Yesus? Jangan berkata tanda salib. Tidak. Salib itu tidak ada di kitab suci. Tuhan tidak menyuruh kita memakai tanda salib untuk menandakan kita orang Kristen. Tidak. Lalu apa? Nah ini yang kita perlu tahu. Hari ini kita akan belajar mengapa kita disebut murid Yesus. Mengapa kita disebut Kristen. Apa tandanya? Ya saya beri satu kalimat dulu. Sederhana sekali. Tanda yang paling jelas dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus tidak suka bertengkar. Apa itu? Kok amin saja? Berdamai. Tidak suka apa? Bertengkar. Pokoknya apapun alasannya, dan kalau ada di antara kita hobinya, kok hobi lebih celaka lagi, bertengkar, itu pasti bukan murid Yesus. Kok cuma Pak Iji? Oh bukan, siapa ngomong amin tadi? Oh, yang mana? Saya kira suara Pak Iji di depan. Saudara, dalam setiap pertemuan, entah pertemuan keluarga, entah pertemuan majelis, pertemuan orang percaya, rapat, ya dalam komunitas, di mana saja. Pokoknya setiap kali ada yang bertengkar, pasti itu bukan murid Yesus. Nanti kita akan belajar. Apalagi kalau sampai saling ngotot, itu pasti bukan murid. Nah ini tanda di antara kita. Tapi bagaimana tanda yang di luar? Ini tentang orang-orang luar. Mengapa mereka bisa menyebut kita Kristen, murid Yesus? Kenapa? Nah ini kita harus tahu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh itu, memakai simbol-simbol tertentu. Tidak ada. Maka itu di Alkitab kita tidak menemukan satupun ayat kita harus pakai pakaian ini, jubah ini, warna itu. Tidak, sama sekali tidak ada. Nah dalam sejarah gereja, waktu awal-awal gereja ada di dunia setelah hari Pentakosta itu, orang Kristen diburu, dikejar, ditangkap, dibunuh. Kita masih ingat zaman Saulus, akhirnya menjadi Paulus. Nah untuk menghindari, bukan mereka takut penganiayaan, maka mereka pakai simbol ikan. Zaman itu pakai simbol ikan. Kenapa ikan? Karena ikan dalam bahasa Yunani itu artinya ichthus. Nah ichthus itu kalau dipanjangkan artinya Yesus Kristus itu Tuhan dan anak Tuhan. Tapi lama-lama simbol ikan ini pun diketahui orang. Begitu mereka pakai tanda ikan, langsung ditangkap dan dibunuh. Berapa waktu kemudian mereka menggunakan sebuah simbol untuk menandai sesama anak Tuhan supaya tahu. Waktu itu para arkeolog ya yang suka gali-gali apa itu timbunan-timbunan, mereka mencari sejarah manusia zaman dulu. Nah yang aneh setelah itu
Di zaman Bizantium namanya, Kekaisaran Roma pindah ke daerah Turki. Ternyata para arkeolog menemukan simbol yang unik, yaitu burung pinguin. Nah, di Indonesia nggak ada pinguin, tapi kita tahu burung itu. Nah, mereka bertanya, kenapa orang-orang percaya setelah tanda ikan tidak dipakai, tanda salib nggak dipakai karena ketahuan, lalu muncul tanda pinguin. Nah, ini rahasianya yang luar biasa. Pinguin itu burung yang penuh pengorbanan. Kita tahu hidup mereka itu di utara sekali, ya, daerah salju, daerah es, bukan cuma salju. Rata-rata suhunya itu minus 40 derajat Celcius. Nah, pinguin ini luar biasa. Kebanyakan yang mengerami telurnya bukan si betina, tapi si jantan. Saudara bayangkan, minus 40. Kita nggak bisa bayangkan sama sekali lah. Begitu pinguin ini tidak hati-hati waktu mengerami, dan kita tahu pinguin itu kalau mengerami bukan tidur seperti ayam, tapi berdiri. Jadi telurnya itu dijepit di antara dua kaki mereka. Jadi tidur pun berdiri. Begitu pinguin ini lengah, 2 detik saja, bukan 1 detik, bukan 1 menit, 2 detik saja, telur itu lepas, menggelinding, lepas dari jepitan kaki si jantan atau si induk ini. Langsung beku telur itu dan mati. Karena minus 40. Bisa bayangkan. Jadi kalau mereka mengerami itu harus berhati-hati. Mau gerak harus dibawa juga telur itu kemana-mana. Nah, biasanya betinanya yang cari makan. Tapi setelah menetas, misalnya ada kejadian apa, ternyata si betina ini, induknya ini dimangsa oleh ikan yang lain sehingga mati. Nah, maka si jantan ini bingung. Ini anak ini minta makan. Dia nggak bisa bawa pergi juga, walaupun sudah netas, tapi ini masih bayi. Maka kalau dilepas dari ramanya, mati ini anak karena beku itu tadi. Nah, disinilah diketahui tanda orang percaya zaman itu. Ternyata jantan pinguin ini akan merobek badannya sendiri sehingga darah mengalir. Nah, darah itu jadi minuman bayi pinguin ini. Terus potongan dagingnya itu jadi makanan. Maka kalau sampai si betina tidak muncul-muncul, mungkin mati atau bagaimana, maka jantannya harus mati juga. Karena lama-lama habis darahnya. Tapi anak ini hidup. Nah, ketika para arkeolog menemukan fakta itu, itulah lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya dia berikan kepada kita. Hebatnya zaman itu. Tapi sekarang tidak lagi dipakai simbol pinguin itu. Tapi di gereja zaman Bizantium dulu itu dipakai. Saudara, kekristenan harus identik dengan pengorbanan. Ulangi, 1, 2, 3. Kekristenan harus identik dengan pengorbanan. Mengapa ada pertengkaran? Jawabannya, tidak mau berkorban. Berkorban itu nggak harus mati. Tidak. Berkorban itu step atau langkah yang pertama. Tidak diterima pendapatnya dalam satu pertemuan. Ayo renungkan. Pengorbanan nggak harus mati. Setiap pertengkaran yang terjadi dalam semua pertemuan besar maupun kecil. Anak-anak sekolah, kalian perhatikan, yang suka ribut dengan temanmu, dengan guru, pasti karena ada pendapat yang tidak didengar atau nggak diterima. Biasanya orang itu emosi, merasa kan aku betul. Nah, disitulah terjadi kekacauan. Kalau kita mau berkorban, walaupun pendapat kita nggak diterima, nggak apa-apa. Maaf ini, saya cuma tanya saja. Biasanya yang suka ngotot itu orang yang punya duit atau yang nggak punya duit? Dan cepat jawab ini.
biasanya suka ngotot. Yang sering bertengkar itu yang nggak punya duit atau yang punya duit? Biasanya saya tanya. Ayo jawab coba. Pura-pura aja ini kamu jangan. Dengar nggak pertanyaan saya? Biasanya yang suka ngotot, ingin pendapatnya didengar dan diterima, itu yang punya duit atau nggak punya duit? Nah, begitu betul kata Tuhan Yesus, orang kaya susah masuk surga. Ngototan sebabnya. Karena merasa duitnya banyak. Saudara, ini yang kita harus belajar dalam hidup. Kenapa ada pertengkaran dalam hidup suami istri? Jawabannya karena tidak mau berkorban. Ketika masing-masing dua orang suami istri ini ngotot, ingin didengar, dihargai, dan dilakukan keinginan dan pendapatnya, tapi yang satu tidak mau, terjadi apa biasanya? Terjadi apa biasanya? Kan nggak pernah bertengkar jadi rumah sombong betul. Terjadi apa biasanya? Pertengkaran. Karena ngotot. Ini pendapatku, aku merasa betul. Nah, ayo kita belajar dalam firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Judulnya apa? Judulnya apa? Di PowerPoint nggak ada ya judulnya. Baca 1, 2, 3. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain? Ingat, kita sedang berbicara tentang tanda murid Yesus. Ya, tanda. Bukan salib, bukan baju ini, warna itu, kaki ini, tidak. Kalau semua agama tandanya ada, kita tidak. Saya ulangi, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, jadi belum bertengkar ya, baru berselisih, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus. Bukan cari cening orang kudus, bukan. Pada orang-orang benar. Terus ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, gereja Tuhan, orang benar, akan apa? Akan apa? Menghakimi dunia. Semalam kaum pria yang kumpul, kita belajar, ternyata Tuhan itu menetapkan kita sebagai arsitek. Hebat sekali. Nggak usah kuliah arsitek, langsung kita jadi arsitek. Itu 1 Korintus 3:9. Nah sekarang ayat 2 1 Korintus 6. Berarti kita ini siapa? Kalau kita ditetapkan untuk menghakimi dunia, ayo kita ini siapa? Hakim. Hebat bukan? Nggak perlu sekolah di fakultas hukum. Tuhan memberi kita otoritas untuk menghakimi dunia. Masih ayat 2. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tangan kita, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Apa itu perkara tidak berarti? Ayo jawab, apa itu perkara tidak berarti? Saudara ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Saya tanya kok diam saja. Apa itu perkara tidak berarti? Itu loh di ayat yang pertama tadi, perselisihan. Jadi belum pertengkaran, baru mulai berselisih. Nah itu maksud saya jawab kalau saya tanya, supaya saudara itu ikut mikir juga. Jadi saya ulangi lagi, apa itu perkara-perkara yang tidak berarti itu tadi? Perselisihan. Maaf, saya cuma tanya ini kepada yang kenal saya. Ya kalau saya lihat di ruangan ini, bahkan istri saya pun kalau saya berkata, maka orang di ruangan ini, di GBI Karangmulia Nabiri ini, yang paling lama kenal saya adalah Bapak Gembala. Karena Pak Elu Gunto itu kenal saya sejak tahun 70 berapa ya? Pak Eli, tahun 70 berapa? Pertama kali kita ketemu di Lawang itu
78, bayangin. Pak Eli masih kurus waktu itu. Pertama kali datang dari Papua ke Jawa Timur. Ini paling lama ya. Di antara semua ini Pak Eli. Saya baru kenal istri saya tahun 85. Nah, kenal Pak Eli tahun 78. Kenal Bu Eli tahun berapa ya? Pas mau menikah itu ya waktu itu. Tahun berapa itu menikahnya? 87, jadi awal 80-an. Maaf, saya cuma cerita. Selama saudara-saudara kenal saya, perhatikan, ya maaf, jangan ngeliat ke sayanya, tapi ini prinsip hidup yang saya pakai. Sepengetahuan saudara, yang baru-baru nggak usah komentar karena belum tahu, udah diam saja. Ya, sepengetahuan saudara, selama saudara kenal saya sering atau jarang untuk bertengkar dengan orang. Belum tahu tuh kok tidak pernah. Karena firman ini yang saya pakai. Apalagi bertengkar, berselisih saja tidak. Ngerti ya? Maka itu saya katakan kepada saudara, tanda kekristenan ini kalau di antara kita. Lihat volume atau kadar pertengkaran dalam hidup. Selama saudara mengaku Kristen, lalu masih volume pertengkarannya sering, bukan berselisih lagi, sudah naik lagi, maka katakan kepada dirimu sendiri bahwa aku belum jadi murid Yesus. Kalau kita sadar bahwa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita ini akan menghakimi dunia. Nah, ternyata sekolahnya, kuliahnya untuk kita bisa menjadi hakim bagi dunia ini adalah masalah dalam hidup sehari-hari. Lulus tidak, hal-hal kecil yang muncul di antara kita. Kalau saya menggunakan kalimat yang tegas di ayat 3 ini, ayat 2 ini, apapun alasannya saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus di dalam masalah apa saja dengan saudara kita ataupun dengan orang lain, tidak boleh melibatkan orang di luar gereja, baik polisi maupun pengadilan. Itu tidak boleh. Lu kok diam semua? Dengar gak saya ngomong apa? Jadi jawaban saudara apa? Nggak boleh. Kita harus ngurus sendiri di dalam. Kenapa? Ini logikanya. Kalau Tuhan menetapkan kita untuk menghakimi dunia, pengadilan dan polisi punya hak yang sama nggak untuk mengadili dunia? Lu punya tidak? Tidak. Berarti kita itu lebih tinggi dari mereka dalam hal hukum. Bagaimana kita yang lebih tinggi minta diadili oleh orang yang lebih rendah otoritasnya? Sudah jelas salah. Ayat 3. Bahkan ini lebih tinggi lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi siapa? Malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara apa? Biasa dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perkara kita sehari-hari. Saya cuma cerita, jangan saudara cari siapa orangnya. Kalau saudara datang kepada saya pun memaksa saya nggak akan jawab. 2014 yang lalu, saya nolong orang. Nah, saya tidak berkata dia menipu saya, tidak. Dia pun kena tipu. Tapi gara-gara itu saya harus tanggung hutang 1,3 miliar. Dan sampai hari ini saya harus tetap bayar cicilannya. Saya nggak pernah ribut, saya nggak pernah marah. Bahkan beberapa orang yang tahu kok begitu cara hidupmu, terus mau bagaimana? Orangnya pun nggak punya duit. Mau saya cekek pun ya mati, paling cuma keluar lidahnya. Masa keluar duitnya. Nah terus ada yang tanya, loh kau dan masih ketemu orang itu? Masih. Bahkan dia sering telepon. Bahkan berapa kali ketika istrinya telepon,
untuk beli makanan nggak bisa, ya saya kirim. Ayo saya mikir apa kalau lihat ini? Orang pelit pasti mikirnya, ya kode orang kaya, gundul mesti itu aku kaya. Awas bilang. Saudara, sampai hari ini saya masih nyicil. Kok setelah 2 hari pasti Bank Mandiri telepon saya. Belum masuk Pak. Dan berapa kali saya kena denda karena saya nggak bisa bayar. Saudara, karena firman ini yang saya pakai. Jadi setelah kita diberi posisi menghakimi dunia, lalu posisi lebih tinggi bagaimana? Menghakimi malaikat. Dasar nggak? Enggak, muka-muka berubah, diam saya begitu kok. Harusnya saya jadi wah hebat sekali dong. Betul? Terus dudukmu enggak model begitu, kayak ubur-ubur lemes begitu. Ada. Harusnya itu semangat begitu. Menghakimi dunia dan malaikat kok model kayak ubur-ubur. Pak Iji yang tegak duduknya. Ngerti nggak maksud saya ini saudara? Maka itu sehingga masalah sebesar apa, seberat apa yang saya hadapi, saya tidak akan mau loyo. Karena semua itu adalah kuliah saya. Untuk suatu hari saya akan jadi hakim, menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat ini. Ini latihannya. Ada yang mukanya nggak enak. Tuh, yang mukanya nggak enak tuh, lihat tuh. Saudara, kalau kebenaran ini menguasai hidup kita, kita akan jadi orang yang luar biasa. Amin. Inilah kebenaran itu. Ayat 4 diulang lagi teguran ini. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara luar biasa. Loh, ayo baca perkara apa? Biasa, bukan luar biasa. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Maksudnya apa firman ini? Kita jadi orang apa kalau begitu? Ayo jawab. Maksud firman ini, kalau kita hanya perkara-perkara biasa, lalu kita menyerahkan kepada orang-orang yang tidak berarti, berarti kita orang apa? Nah, jawab orang apa? Nggak dengar orang apa? Tidak berarti. Orang tegas, cuma tidak berarti. Bukan tidak berarti. Orang apa? Bu Eko ngomong apa sih? Iya. Orang bodoh. Oh, itu betul tuh. Bu Eko bilang orang bodoh. Karena kita ini posisinya tinggi sekali. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Hari ini nanti siang adalah hari bersejarah buat saya. Hari ini umat Buddha Senabire sedang merayakan Cap Gomeh di Pantai Budi. Tapi yang khotbah Pendeta Daniel Alexander. Keren gak? Ini yang dengar itu heran. Ini bagaimana ini? Cap Gomeh kok yang khotbah pendeta? Kenapa tidak? Saya diminta oleh pengurus Buddha. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Bulan Januari yang lalu bersama Pak Yansen, kami suami istri diundang di Densipur, yang di mana itu ya? Sanok, bukan Sanok. Kimi, bukan tuh. Siriwini. Nah, saya kaget juga. Kenapa ini? Nah, komandannya orang Islam, orang Sunda, Pak Yoga ya saya. Ternyata komandan minta saya membekali para istri. Ingat ya, kan akhir Desember Presiden Jokowi ada di Papua bukan? Setelah dari mana itu daerah pegunungan mana Bintang ya, terus sampai ke Raja Ampat 31 Desembernya. Lalu salah satu instruksi Presiden, semua jalan tembus antar kampung pedesaan di pedalaman harus dibuat jalan tembus. Itu luar biasa. Nah, otomatis di samping kontraktor yang diminta, maka Densipur karena tentara yang bagian seni ini kan bagian bangunan, maka dimintalah
semua tentara bagian sipur, seni sipur di Papua ini langsung diberangkatkan untuk buat jalan seperti instruksi presiden. Nah, yang komandan ini minta saya membekali para istri, yaitu para persit. Bagaimana kalau ditinggal suami tugas? Saudara heran nggak? Loh, kok mintanya pendeta? Wah, kami bersyukur untuk kesempatan itu. Datang. Nah, salah satu yang saya sampaikan, ibu-ibu, kalau bapak sedang tugas di pedalaman, jangan suka di SMS, nggak ada sinyal. Mereka tertawa, saya ngomong begitu. Nah, yang suka cemburuan, dengar ya, istri-istri suka cemburuan. Saya bilang begini, sebelum bapak-bapak ini berangkat, suami-suami berangkat, cari CCTV, pasang di kepala suami, supaya diikuti terus dari rumah. Mereka tertawa, saya ngomong begitu. Ya pasti pedalaman bagaimana mengikuti, nggak ada sinyal, listrik nggak ada. Nah, saudara, saya bersyukur kok bisa. Komandan sipur minta saya untuk membekali para istri. Lalu saya bicara juga tentang suami-suami mereka yang akan bertugas itu. Saya nggak khotbah, tapi saya sampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan, dan mereka menerima. Contohnya kalau itu ayatnya tentang Amsal misalnya, saya berkata Nabi Sulaiman pernah berkata begini, saya sebutkan, tapi saya nggak sebut Amsal berapa, tidak. Kalau dari kitab Mazmur, saya bilang dalam kitab Jabur ada begini perintahnya, dan mereka dengar, dan 100% mereka ini Muslim mau dengar. Nah, mendengar berita itu, mana Jensen yang minta lagi? Peloton mana? Di batalion. Wah, komandan batalionnya iri loh. Kenapa kok nggak diminta di sini juga? Nah, saya nggak ada waktu, dan nanti kalau waktunya ada. Saya berkata begini kepada saudara, supaya saudara tahu bahwa orang benar akan menghakimi dunia. Firman Tuhan itu hukum tertinggi di alam semesta ini. Catat itu baik. Dan kita mau sombong, kita merasa lebih hebat dari yang lain, tidak. Faktanya, jadi tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Katakan amin. Maka itu kita harus menyatakan ini kepada dunia. Bukan hanya untuk orang Kristen, sangat salah. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, majelis pelayan Tuhan, orang Kristen, murid Yesus mengatakan firman hanya untuk orang Kristen, salah besar. Salah besar. Kita harus memperhatikan ini. Tanggal 19 yang lalu, saya diundang untuk pertemuan dengan para pengusaha dari beberapa daerah di Indonesia. Dari Batam ada, dari Medan ada, dari NTT ada, dari Bali ada, Kalimantan Barat, saya lupa dari mana saja. Nah, ternyata dalam pertemuan itu ada satu pengusaha yang sedang membuat meeting di daerah yang tidak jauh dari tempat kita kumpul. Nah, akhirnya pengusaha ini membawa beberapa karyawan perusahaan ya untuk ikut. Nah, saya nggak tahu bagaimana di antara karyawan ini ada satu orang Buddha dari Bangka Belitung, ada satu orang Islam dari Sunda. Nah, saya nggak kenal mereka. Nah, tiba-tiba pengusaha ini kenal baik dengan saya. Dia bilang, Koden, nanti Koden satu kamar dengan karyawan saya, boleh? Nah, saya tuh nggak tanya karyawan itu apa, karena buat saya mau agama apa, mau suku apa, saya nggak pusing. Pokoknya orang. Jangan anjing masuk ke kamar saya, bingung nanti. Maaf saya ngomong. Terus orang ini begini, Koden nggak pengen kenal dulu. Ya nanti kan karena sendiri di dalam kamar, ngapain kenalan? Saya bilang, saya enteng aja jawab begitu. Loh tapi Koden, mereka ini bukan Kristen loh, masih ngotot lagi. Loh maksud lo? Saya bilang kan kita sudah kenal lama. Lah justru itu, justru apa?
Saya bilang pada panitia, waktu saya mau datang dan saya nggak bisa memulangkan karyawan-karyawan ini, saya tanya pada panitia, nanti Koden satu kamar dengan siapa? Ya ada dengan anak-anaknya beberapa, tapi kamarnya besar kok, bisa untuk sekian orang. Oh ya udah, kenapa? Panitia tanya pada pengusaha ini, saya mau titip 2 karyawan saya yang Muslim dan yang Buddha. Oh ya, ini panitia. Wah pasti Koden nggak akan marah, karena saya ini nggak pernah pusing. Tidur dengan siapa saja saya nggak kenal pun saya nggak pernah pusing. Karena kesempatan kalau saya satu kamar dengan orang siapa saja, garam itu pasti bekerja di orang itu. Dan akhirnya betul. Cuma semalam saja, Jumat sore mulai, Sabtu siang selesai. Pendek waktunya. Nah hari Seninnya, ya. Terus orang ini tanya, telepon saya, Koden ngapain dengan karyawan saya? Wah, artinya kok jelek ngapain? Maksudnya gimana? Nah, ternyata maksudnya positif. Mereka dua-dua meminta dibaptis. Loh, kok bisa? Saya nggak ngomong tentang dosa, ngomong tentang apa? Saudara dengarkan. Karena mereka tidak ada persiapan untuk ikut nginep lagi. Sehingga mereka ini nggak bawa sikat gigi, tidak bawa sandal, itu daerah puncak itu dingin. Setelah itu saya lihat mereka kok lepas sepatu. Sandalmu mana? Waduh, nggak sempat bawa karena kami nggak mikir nginep lagi. Terus gigi bawa nggak juga. Saudara, ketika mereka lagi sibuk di kamar, saya keluar cari kios. Saya cari sandal, cari sikat gigi. Saya harus balik lagi, ternyata ada yang nggak bawa sabun. Saudara, buat saya itu hal kecil. Maaf saya berkata, karena saya suka memperhatikan orang. Ternyata buat 2 orang ini itu hal besar. Ngerti maksudnya? Apalagi setelah mereka tahu. Jadi waktu awal itu mereka nggak tahu kalau saya ini pengkhotbahnya. Dipikir saya cuma peserta saja. Ya lumayan lah ada tampang pengusaha dikit. Nah di situ setelah masuk sesi mereka kaget. Dan saya tidak khotbah tentang kekristenan, tapi soal kehidupan. Mau nggak mau, malam itu sebelum tidur mereka ngajak saya diskusi. Nah nanti tanggal 8 Maret ini, yang dari Bangka diizinkan bosnya untuk ketemu saya di Jakarta. Karena tanggal 9 saya sempat seminar pas hari libur itu ya di Jakarta. Wah waktu saya dengar bosnya mengizinkan karyawannya ke Jakarta, saya bersyukur. Terus saya bilang pada bosnya, jangan bayar tiketnya, saya akan bayar tiket itu. Lu nggak bisa. Ngotot-ngototan. Ya. Terus saya guyon, kalau kamu mau bayari saya belikan 1 rumah aja, jangan bayar tiket ini. Tertawa dia, ya nggak mau tuh. Ngerti ya? Nah, kenapa saya ngotot? Saya berkata kepada pengusaha ini, kalau waktu itu ketemu saya pertama kali tanggal 19 dia karyawanmu, tapi setelah hari itu sampai sekarang dia itu anak saya. Jadi saya berhak untuk mendatangkan dia. Murah tiket dari Pangkal Pinang sampai ke Jakarta itu murah. Ya pengusaha ini nggak bisa buat apa-apa. Jadi saya nggak ngomong tentang Yesus dan kekristenan pada 2 orang ini. Saya cuma berbagi hidup dan ternyata Tuhan jamah mereka. Ngerti ya maksudnya? Nah mari saudara dalam hidup kita sungguh-sungguh garam dan terang dunia kita itu bekerja. Amin. Ya. Saya ulangi lagi ayat 4. Ini menarik sekali. Coba kita lihat. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara apa? Biasa. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti. Berarti kita bodoh. Ayat 5. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ini teguran lagi. Ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru tidak mencari keadilan pada orang-orang percaya yang adalah hakim-hakim dunia dan hakimnya para malaikat itu? Ini kalau saya perpanjang kalimatnya. Jadi memalukan sekali. Saudara, saya itu sedih.
Hampir di semua gereja. Hampir di semua gereja. Bahkan tidak pernah ada kalau gereja-gereja membuat sidang sinode. Bagi yang belum tahu sinode itu apa, itu pemerintahan pusat gereja. Jadi masing-masing organisasi gereja itu punya sidang, punya sinode, itu kepalanya. Nah, selama saya jadi hamba Tuhan, tahun ini saya 44 tahun saya melayani, belum pernah saya temukan sidang sinode tanpa marah, tanpa pukul meja. Bahkan beberapa sidang sinode, pendeta bisa kejar-kejaran dalam sidang itu, lempar kursi, balik meja, pendeta kayak preman. Dan itu terjadi. Coba jujur nih pendeta-pendeta yang sering ikut. Maka itu hatinya Pak Eli sama dengan hati saya sama dengan Pak Gembala. Pak Gembala ini malas soal suruh ikut sidang sinode. Malas nggak ya Pak Eli? Malas toh? Karena ribut terus. Ini gereja. Apa yang dipertengkarkan itu apa? Ingat, kita masih belajar tanda kekristenan kita dalam gereja dan di luar gereja itu apa? Masa rapat orang 5 ribut, rapat orang 3 ribut, rapat orang 10 ribut, rapat di kuburan aja sana sudah. Kita harus bertobat dalam konsep ini sudah. Pertengkaran dalam keluarga, apa yang kita pertengkarkan? Betapa bodohnya suami istri, urusan meletakkan sendok aja bertengkar. Suatu kali saya pernah nginep di satu keluarga, terus saya bingung, kamu gegeran apa? Ini loh istriku ini. Saya cuma meletakkan sendok aja salah, dimarahi. Saya nggak banyak ngomong, saya ambil semua sendok garpu saya buang, dan gak usah pakai sendok, pakai tangan aja. Gitu Joko ribut. Mereka bingung, lu kok dibuangin semua? Habis gara-gara sendok aja kamu ribut? Pernah nggak di sini ada yang ribut gara-gara ngeletakkan sendok? Ada? Ya nggak usah pakai sendok, dia mau buang semua sendok. Naruh sepatu, ribut lagi, aduh. Nutup pintu, ribut. Ya nggak usah pakai pintu sudah. Ayo jujur, apa yang suka ribut? Gara-gara apa suka ribut di rumah? Ini gara-gara anak. Ya bunuh semua aja dikubur, suka ribut. Loh kan gitu toh maksudnya. Loh kok enggak amin? Loh kalau anakmu suka gara-gara ribut, ya bunuh aja semua atau kasih orang sudah. Kok repot? Ada ribut gara-gara baju. Ya nggak usah pakai baju, pakai kotek aja sudah aman. Saya harap hal-hal bodoh ini gak ada lagi di antara kita. Amin. Ayo yang langganan bertengkar hari ini berubah. Coba cari apa sih yang menyedihkan pertengkaran ini apa? Karena kalau hal-hal biasa, perkara-perkara biasa saja kita gak bisa mengatasi, bagaimana kita akan menghakimi dunia yang masalahnya lebih ruwet dan rumit ini tadi? Padahal tidak. Maka itu kita latihan. Menghadapi semua ini latihan. Nggak usah diperpanjang, nggak usah dipermasalahkan, tidak perlu. Walaupun, nah ini dia. Hanya ada satu penyebab kenapa kita ini suka bertengkar. Catat, cuma satu penyebabnya. Selama saya hidup saya memperhatikan ini, ya. Catat, cepat siapkan alat tulis. Terus tulis yang hurufnya gede-gede supaya nggak ada istilah rabun matamu. Awas. Tulis cepat. Satu saja penyebab kita suka bertengkar. Tidak mau rugi. Apa sebabnya? Tidak mau rugi. Betul tidak? Coba renungkan. Dalam semua pertengkaran, karena kita nggak mau rugi. Biasanya muncul kalimat ini. Apa kalian tidak tahu? Itu kan uang saya. Nah itu dia. Saya kalau memimpin rapat ada orang ngomong begitu, saya bilang ambil kembali uangmu. Dah. Ngapain pusing-pusing? Enggak ada yang ngamen. Ya, suruh ambil kembali sudah. Pak itu sendoknya saya buang tadi. Tapi gara-gara sendok ribut. Selama kita tidak mau rugi, maka kita akan selalu menuntut orang lain. Betul tidak? Loh,
Iya atau tidak? Selama kita nggak mau rugi, kita menunggu. Dalam pengalaman dan pengetahuan saya, suami istri sering bertengkar, itu juga karena nggak mau rugi. Bahkan tidak sedikit keluarga-keluarga yang sudah menikah sekian banyak tahun, anak sudah neridil, atau kata neridil, sudah banyak anak kita. Masa masih ngeributin uang pesta nikah berapa puluh tahun yang lalu? Ingat ya, orang tuamu belum bayar orang tuaku yang pesta dulu. Ayo jujur, pernah nggak sudah dengar masalah ini? Ayo, pernah dengar tidak? Pernah. Bayangkan, makanannya pun sudah jadi tai, nggak tahu kemana itu. Masih diurus. Ayo, orang kamu belum bayar ke orang tuaku, lu pasti sudah menikah. Bahkan tidak sedikit ada suami istri yang masih punya catatan-catatan bon-bon pernikahan dulu. Keren. Yang masih diungkit-ungkit terus. Saudara, ini gila betul keluarga seperti ini. Jadi betul, sering kita bertengkar karena apa? Tidak mau rugi. Maka itu ciri-ciri kekristenan hilang. Maka kita tidak beda seperti orang dunia saja. Lanjut kalau mau pulang, makin gak enak loh. Betul? Makin gak enak kalau mau lanjut. Kalau mau pulang gak apa-apa, saya bebas kok. Gak apa-apa. Ngerti ya maksudnya? Nah, lanjut. Yang benar. Oke. Ayat 7. Awas setelah tahu ayat 7 masih bodoh kata Bu Eko tadi. Awas. Baca sama-sama ayat 7. 1, yang betul huruf nggak usah pura-pura lihat, diam saja dengar. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ringan atau berat mengenapi ayat ini? Untuk yang pelit, itu maksudnya berat. Kalau kamu pelit ya berat ayat ini. Dasar pelit dan berani jawab lagi berat. Maaf ya, yang jawab berat jangan marah. Saya kan tidak marah, saya tertawa begini kok. Inilah tanda-tanda ciri-ciri orang percaya. Amin. Enggak suka ngurus yang enggak berarti. Oh, buat manusia dunia, ini berat sekali, betul tidak? Menderita ketidakadilan, enak atau tidak? Oh, sangat tidak enak. Apa kata lain menderita ketidakadilan? Apa kata lain menderita ketidakadilan? Ayo, yang kuat suaranya. Apa kata lain, kalimat lain menderita ketidakadilan? Bukan ada lagi. Itu yang kedua nanti. Ditindas, haknya diambil, diinjak, tidak dianggap, jasa-jasanya tidak dianggap. Wah, ini paling berat ini buat manusia. Kenapa ada orang selalu menunjukkan ini jasa, ini jasa? Karena orang itu tidak mau dirugikan. Orang itu tidak mau menderita ketidakadilan. Memang tidak enak kalau itu jeripaya kita lalu nggak dianggap. Enak tidak? Sangat berat. Tapi ini hukum Kristus. Mengapa kita harus diam ketika kita diperlakukan tidak adil? Jawabannya ini sedang kuliah fakultas hukum. Oh enggak, amin. Betul tidak? Lewat semua perlakuan tidak adil itu kita sedang kuliah di fakultas hukum. Amin. Untuk nanti jadi apa? Hakim. Yang akan menghakimi siapa? Dia bilang monyet. Awas kamu. Menghakimi dunia. Dan menghakimi siapa lagi? Kalau sudah lulus itu malaikat. Nggak main-main. Maka itu sudah 3 bulan tidak ada yang nginjak saudara.
Ulangi. Kalau sudah 3 bulan nggak ada yang nginjak saudara, carilah orang ini. Amin, cepat. Orang-orang nggak dengar lagi. Kalau sudah sekian lama, saudara nggak ada yang merugikan, minta Tuhan izinkan untuk ujian ketidakadilan. Maka saya percaya kalau ini terjadi dalam hidup kita, nggak akan ada pertengkaran. Baik dalam keluarga, sesama teman, dalam dunia bisnis, di dalam, apalagi dalam gereja. Benar saudara, sampai hari ini saya tuh masih rasa nggak ngerti. Kenapa rapat gereja kok ada pertengkaran, itu maksudnya apa? Apa yang dipertengkarkan? Goblok-goblok gitu. Loh betul tidak? Ini kan untuk Tuhan. Ayo kita belajar akan kebenaran. Rapat-rapat keluarga, jangan ada pertengkaran. Siap untuk menderita ketidakadilan, siap untuk dirugikan. Amin. Siap. Disinilah iblis tidak punya tempat untuk bekerja dalam hidup kita. Harus hati-hati. Nah sekarang Anda yang di luar, bagaimana orang luar bisa melihat kita murid Yesus? Kalau tadi kita melihat ini Buddha, ini Muslim, ini Hindu karena pakaiannya. Nah lalu kalau kita murid Yesus tidak ada tanda apa-apa, salib juga tidak disuruh, tanda ikan pun tidak ada di Alkitab, pinguin pun tidak ada di Alkitab. Lalu tanda apa yang membuat dunia itu tahu bahwa kita murid Yesus? Mari kita buka. Ini makin berat ya, makin lama makin berat. Apa yang kita harus lakukan? Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya juga sekarang juga kepadamu. Nah ini masalahnya. Yesus akan segera pergi. Ingat ya, nggak ada lagi di dunia. Nah masalahnya sebelum ayat 34 kita baca, kalau Tuhan Yesusnya sudah tidak ada lagi di dunia, padahal kita murid-muridnya masih di dunia. Lalu bagaimana orang-orang luar sana tahu kita ini murid Yesus karena tidak ada gurunya? Itu permasalahan yang diungkap lewat Yohanes 13 ini tadi. Ngerti ya? Terus gimana tandanya? Jangan menjadi Kristen karena orang lihat kita suka ke gereja. Ya saya ulangi, jangan kita dikenal sebagai murid Yesus orang Kristen karena kita suka ke gereja. Bukan. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah ini maksudnya, walaupun aku tidak ada lagi di dunia, jangan takut. Mereka yang di dunia akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Kalau ini, saya ulangi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kita saling membenci, mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu. Ayo mudah-mudah atau terserah kamu atau apa, harus saling mengasihi. Nah ini perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Apa dampaknya? Ayat 35. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian berapa orang? Semua orang akan tahu bahwa kita ini siapa? Murid-muridku, kata Yesus, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab bahwa tanda murid Yesus, sehingga semua orang, kalau semua orang itu berapa? Semua
Mau orang Islam, mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau preman, mau pencuri, mau perampok, mau siapa saja. Pokoknya semua orang tahu bahwa kita ini murid-murid Yesus. Apa tandanya? Saling mengasihi. Coba renungkan. Kalimat saling mengasihi itu bisa digambar nggak? Loh, saya tanya, bisa ada gambarnya nggak? Cepat jawab, bisa digambar nggak? Tidak. Bisa jadi pakaian kita? Bisa jadi pakaian kita tidak? Tidak. Jadi apa yang bisa dilihat orang? Perbuatan kita. Maka itu kalau kita suka bertengkar, bagaimana orang bisa melihat? Saya tahu di ruangan ini ada beberapa orang yang dirugikan oleh orang lain. Berbahagialah saudara yang sudah pernah dirugikan, apalagi yang sering dirugikan. Enggak amin. Loh, amin tidak? Berani doa begini, Tuhan kirimkanlah orang-orang yang merugikan aku setahun 10 kali. Loh, itu latihannya. Dengar ya. Orang-orang yang pernah saudara tolong terus merugikan saudara, bahkan istilahnya menusuk dari belakang, itu orang hebat. Loh, kok nggak percaya? Kenapa saya kalau dengar orang cerita, aduh Kodet, itu orang kurang ajar betul, aku ditusuk dari belakang. Wih, saya bilang kamu hebat. Loh, kok nggak percaya? Di mana hebatnya ya? Nggak mati, ditusuk nggak mati. Wih, keren. Loh, berarti nggak pernah tahu selama ini. Iya toh? Nah, supaya cepat mati, mintalah ditusuk lagi. Amin. Jadi kalau saudara sudah ditusuk berkali-kali dari belakang nggak mati-mati, itu orang hebat betul. Amin. Itulah latihan kita. Nah, dengar ya, yang masih marah dengan konsep ini, awas saudara tidak datangkan orang lain lagi. Awas dalam nama Yesus. Jangan buat sumpah sampai kapanpun aku tidak akan menolong orang lagi. Saya beritahu ya, kalau saya ngomong begitu, saya beritahu Tuhan pun akan ngomong yang sama. Sumpah aku gak mau nolong kamu lagi. Ayo. Berani? Kalau sampai Tuhan ngomong begitu. Saudara, tanda murid Yesus adalah kita saling mengasihi. Seperti Dia telah mengasihi kita dalam hukum yang baru itu tadi. Saudara tahu nggak arti kata dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Itu artinya apa? Efeknya seperti apa? Dampaknya bagaimana? Ayo, dengan demikian semua orang akan tahu. Ayo apa? Dampaknya seperti apa? Akibatnya secara fakta. Bagaimana? Berubah. Apanya berubah? Ya, orang-orang itu akan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan kok seperti itu ngajar? Memang begitu. Jelas? Mau melakukan firman Tuhan ini? Siap diperlakukan tidak adil? Betul? Awas pulang dari sini bertengkar suami istri ribut lagi. Awas. Berarti saudara budek itu aja sudah. Nggak dengar apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, yang rajin bertengkar mulai hari ini cari apa sih penyebab pertengkaran. Nah, begitu tahu penyebab pertengkaran, diapain penyebabnya? Masa lupa tadi? Diapain? Buang. Jadi kalau anakmu penyebab pertengkaran, buang dia. Loh, karenanya itu penyebab pertengkaran. Kalau tetanggamu penyebab pertengkaran, pindahlah ke hutan sana, hidup sendiri. Jadi kita harus belajar untuk jadi pemenang. Amin.
Karena inilah murid-murid Tuhan Yesus. Benar? Difitnah itu indah atau tidak? Loh, pura-pura nggak ngerti lagi. Difitnah itu indah atau tidak? Tidak. Yang jawab BBB, apa itu? Jawab lagi. Difitnah itu indah atau tidak? Untuk apa tujuannya? Bukan baik, salah. Untuk jadi hakim. Karena nanti dalam penghakiman dunia ini akan datang banyak masalah-masalah fitnah. Dan kita sudah lulus, kita bisa mendamaikan mereka semua. Oh, kekristenan kita akan jadi Kristen yang dahsyat dampaknya kepada dunia ini. Amin. Inilah yang dinanti-nantikan oleh dunia. Bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus dikenal dan diakui oleh dunia sebagai orang-orang yang luar biasa. Nggak nyesel datang ke sini hari ini, betul ya? Awas yang suka nyubiti suami, nyubiti istrinya, awas itu. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, awas kamu begitu. Kita belajar ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7. Judulnya apa dalam kitab saudara? Judulnya apa? Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasa yang adilimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi ayo baca, yang terutama. Berarti ada yang lebih lagi dari itu tidak? Tetapi yang terutama. Jadi nggak ada lagi lebih dari itu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini luar biasa, saudara. Saya kagum kepada tulisan Petrus ini. Ada perintah kasihilah. Itu sudah hebat bukan? Ternyata nggak cukup. Harus dengan apa? Harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Apa kata lain? Atau kelawan katanya? Bukan tidak sungguh-sungguh, bukan. Apa? Apa kata lainnya? Atau apa lawan katanya dari sungguh-sungguh? Jangan pura-pura. Sungguh-sungguh dari hati. Saya ulangi lagi. Tetapi yang terutama. Karena ini yang terutama, tidak ada lagi yang lebih dari utama. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasih ini yang dunia nantikan. Apa bentuk kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain? Nah, saya selalu tanya karena saya sayang saudara. Ya, ini cara saya ngajar. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melanggar, tapi kamu belum tahu hukum, maka kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu sudah tahu hukum dan melanggar, itu berdosa. Nah, saya tidak ingin buat saudara berdosa. Sebelum saya baca ayat yang berikut ini, risikonya tahu tidak? Setelah saudara baca, harus ayo ibu yang baju hitam, kenapa diam saja? Mikir apa ya? Ayo jawab. Kalau kita sudah baca dan tahu hukum, harus lakukan. Kalau tidak, nah, saya nggak ingin buat saudara berdosa. Pintunya ada 3, 1, 2, 3. Keluar dulu masuknya. Kalau nggak mau keluar, tutup kupingmu supaya waktu saya baca ayat ini nggak ada yang dengar. Serius. Loh, saya tanya, mau tahu bentuk konkretnya? Kasihlah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain. Mau tahu tidak? Sungguh? Tahu risikonya? Apa kalau melanggar? Berdosa. Berdosa masuk neraka, bukan masuk restoran. Enak aja. Serius? Benar? Risiko tanggung pendengar. Saya nggak nanggung. Ayat 9. Ini satu-satunya tanda bagaimana kita sudah mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Hukum Kristus itu sempurna luar biasa. Apa kata lain memberi tumpangan? Ada dua arti. Orang banyak gini kok, on semua sih nggak mau jawab pertanyaan ini. Apa itu memberi tumpangan? Cepat. Tinggal di rumah, nginapkan. Nomor satu. Nomor dua, apa? Dalam hati. Jadi memberi tumpangan itu ada dua hal. Nomor satu, harus memberi tumpangan orang itu di dalam hati kita. Baru nomor dua, menginapkan di rumah kita. Ayo jawab jujur. Mana lebih sulit? Mana lebih mudah? Memberi tumpangan di hati atau memberi tumpangan di rumah? Ayo yang lebih sulit dulu, yang mana? Pintar semua. Kenapa di rumah tidak sulit? Jawab. Kenapa memberi tumpangan orang di rumah tidak sulit? Ngajak nginap di rumah tidak sulit? Jawabannya apa? Nggak dengar saya. Ayo cepat. Kenapa? Di tempat ada tempat. Bukan. Itu dia Pak Eko jawab. Bisa pura-pura. Ayo siapa pernah terima tamu? Ampun, makanya banyak kececeran lagi. Aduh, kalau kencing, kalau berak nggak pernah bersih. Aduh, ini orang. Pernah nggak terima tamu seperti itu? Ya toh? Untung cuma 2 hari. Lalu waktu pamit, terima kasih ya sudah nginapkan. Oh ya, kapan balik lagi? Mulutnya itu. Mulutnya, kapan balik lagi? Maka itu memberi tumpangan di rumah itu gampang. Kita bisa pura-pura. Nah, lebih-lebih yang gak pernah beri tumpangan, berdosa kamu. Rumah kamar banyak, gak pernah memberi tumpangan pada orang, awas. Memberi tumpangan di hati itu harus nomor 1. Karena memberi tumpangan di rumah. Berarti, nah inilah hukum kasih. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang pertama, masukkan orang itu di hati saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Jangan milih baik-baik, enak aja. Yang kurang ajari dulu. Amin. Mau cari? Lo serius ini. Nah, kalau ada orang, maaf ini saya ngomong aja, kalau ada orang yang ingin iri hati kepada saya, kenapa Tuhan bisa berkati saya dengan banyak rumah? Terus pakai cara ini. Saya suka memberi tumpangan pada orang, karena firman ini saya lakukan. Maka itu bagi saudara yang baru kenal saya, ini cara saya hidup. Pokoknya saya dapat pengertian dari Roh Kudus tentang firman, model apa saja. Saya akan berusaha untuk melakukan firman ini. Saya akan berusaha betul-betul. Termasuk ayat ini. Jadi memberi tumpangan dengan apa? Kalimat terakhir itu. Ayo baca, dengan tidak bersungut-sungut. Apa kata lain bersungut-sungut? Ngomel. Apa lain lagi ngomel? Gerundel. Iya. Apa lain lagi gerundel? Terima. Nah, kalau saya simpulkan dengan kalimat yang mudah, inilah ajaran Tuhan Yesus. Satu-satunya tanda bahwa saudara dan saya sudah mengampuni orang itu, yaitu kalau sudah bisa makan bersama dia. Nggak ada yang amin. Dengar saya ngomong apa ini? Jadi tanda satu-satunya kita sudah berdamai dan mengampuni orang, dan kita sudah memberi tumpangan orang itu dalam hati kita, termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang yang memfitnah, menipu, menyakiti, harus bisa makan bareng dengan orang itu. Yang bayar kamu bukan dia, awas. Siap? Ayo pulang dari sini, awas. Cari yang jengkelin, ajak makan. Kok gak ada yang ngamen? Saya tahu kok di ruangan ini mana yang masih punya musuh, saya tahu, saya datangin nanti satu-satu biar tahu rasa nanti ya. Ajak makan orang itu.
Walaupun sudah menipu, menyakiti, memfitnah, merugikan semuanya. Dengan demikian semua orang akan tahu kita apanya? Murid-murid Yesus. Dunia akan jadi indah. Inilah hidup Kristen. Tuhan memberkati kita semua dan nyatakan Yesus kepada dunia ini. Ya.